Mudik Lebaran tentunya jadi salah satu momen yang ditunggu para perantau. Melakukan perjalanan panjang untuk kembali menyapa kampung halaman. Lelah memang pastinya, namun semua itu tak ada artinya dibandingkan kerinduan akan tanah kelahiran. Sayang beribu sayang, tahun ini impian untuk berlebaran di kampung halaman kembali sirna. Semoga saja ya, ini adalah yang terakhir kalinya. Oke dulur-dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Anggarawi Prasetya. Dan saat ini aku ada di jalur lintas selatan yang baru lur. Ini di daerah Giri Subo sepertinya, atau daerah Rongkop. Dan iya lur, ini daerah Giri Subo. Ini aku akan ngecek kondisi jalan. Ini walaupun masih ditutup ya, tapi ada beberapa kendaraan yang sudah melintas, bahkan mobil itu. Dan di video kali ini aku akan melakukan perjalanan kembali menyusuri jalur lintas selatan ini dari Jogja, ini dari Giri Subo, Rongkop, sampai nanti di Giriwoyo, Wonogiri, Giriwoyo, Wonogiri. Ini truk juga udah lewat lur, tapi aku nggak akan lewat sana lur karena masih perbaikan, masih ditutup, nanti melanggar aturan. Jadi nanti kita akan cek yang di daerah Rongkop aja. Oke lur, kita akan mulai perjalanan dari sini, dari Giri Subo, jalur lintas selatan yang baru, tapi harus hati-hati. Oke lur, ini jalannya. Tadi aku kira pas berangkat itu toh jalan yang kemarin ditutup, kan aku sebelumnya udah pernah lewat sini sekitar akhir tahun kemarin. Itu aku kira yang ditutup-tutup itu udah dibuka, tapi ternyata masih belum dibuka sampai H-1 Lebaran ini. Ini tanggal 12 Mei 2021. Itu ternyata masih belum dibuka lur, jalannya lur, masih sama seperti kemarin. Dan ini aku di daerah Giri Subo, daerah istimewa Yogyakarta, bukan di Jawa Tengah lagi lur. Dan kenapa kok aku bisa sampai sini, apakah aku lolos penyekatan atau enggak, itu nanti jawabannya ada di depan. Jawabannya nanti saat aku sampai di perbatasan Yogyakarta Wonogiri, Yogyakarta, Jawa Tengah nanti lur. Dan ini kondisi jalan baru lur, jalur lintas selatan. Tulisannya masih dalam tahap konstruksi, tapi nggak ada pekerja satupun. Mungkin karena ini libur ya, udah libur Lebaran, jadi ya libur dulu mereka. Dan ini jalan yang aku lewat ini yang udah boleh dilalui. Nanti ada beberapa ruas jalan yang masih di stop, itu masih sama plek kayak dulu pas aku lewat sini dari pantai Sadeng dulu itu juga masih ada beberapa ruas jalan yang ditutup. Nanti aku akan ngecek lur, tentu aja nggak naik sepeda motor ya, karena itu semacam melanggar aturan. Kan ngasih contoh yang kurang bagus nanti kalau tetap melintasi jalan yang sedang ditutup, walaupun banyak juga kendaraan-kendaraan lain yang melintas. Dan ini kondisi jalannya lur, sayang sekali pas mudik 2021 ini, mudik Lebaran kali ini masih belum bisa dilalui oleh para pemudik karena adanya larangan mudik dari pemerintah gitu lur. Padahal jalannya sangat menyenangkan sekali ya. Semoga aja tahun depan itu benar-benar udah bisa dilalui para pemudik yang mau ke Wonogiri, yang mau ke Jawa Timur dari Yogyakarta. Ini nanti aku akan menyusuri jalan lintas selatan ini sampai ke Giriwoyo yang ada di Wonogiri. Ini dia lur, jalannya sangat mulus sekali, jalan baru. Nanti aku akan ngecek yang di daerah Rongkop, ngedrone juga, pengen ngedrone juga. Nah ini udah masuk daerah Rongkop kayaknya. Nah itu di depan itu lur,
yang jalannya ada di tengah-tengah bukit. Nanti aku akan ke sana tapi lewat gang, tapi nggak naik motor ke tengah jalannya ya. Kita akan coba lihat. Itu jalannya sempat viral, diposting di akun Insta Nusantara juga di Instagram, seperti itu. Nah ini harusnya tinggal lurus aja itu nanti, tapi sayang sekali masih ditutup jalannya. Ya udah, kita explore aja dengan jalan kaki. Nah ini belok kiri, walaupun ada beberapa kendaraan yang tadi tetap menerobos pelang itu dan lewat sana, tapi aku nggak akan ikut-ikutan. Nanti kalau nggak salah ada gang. Aku kan tadi dari Wonogiri, dari Prakcimantoro ke sini dulu terus balik lagi ya gitu ya lur. Tapi aku berhasil sampai sini, walaupun di berita-berita itu ada penyekatan, terutama dari pihak Daerah Istimewa Yogyakarta yang dengan tegas menyatakan bahwa yang boleh masuk DIY hanyalah warga DIY saja. Kayak gitu. Tapi aku plat AD bisa ke daerah sini, daerah plat AB, daerah Gunung Kidul. Ini dulu aku juga pernah lewat sini. Pokoknya masih plek sama rutenya. Yang ditutup itu belum dibuka juga sejak akhir tahun lalu. Nah ini dia lur, aku akan ngecek daerah sini jalannya. Itu dia jalur lintas selatan. Aku akan belok di gang itu dan berhenti di sono. Oke, ini dia belokannya. Akan coba terbang di sana. Ini harus hati-hati, blind spot depan itu. Jalur Cilba. Oke, ini dia. Nah, ini motor bisa ke sini. Wow, itu dia lur. Ini juga masih di stop. Kita akan berhenti sini. Oke. Duh, tapi panas sih. Bukan trek balap. Oke lur, jadi motorku tak taruh sini. Tadi aku lewat jalan kampung, terus berhenti di pinggir jalan lintas selatan yang baru ini. Oke, saatnya bikin aerial view tentang jalur ini. Itu dia lur. Wow, ini masih ditutup seharusnya, tapi udah banyak kendaraan yang lewat. Tapi kalau dilalui dengan jalan kaki boleh lah ya. Kan dilarang dilalui kendaraan. Aku akan bikin dari atas bukit ini paling. Ini ada jalan naik. Wis panas. Oke, ini dia. Ini lur. Terus naik sampai ke atas sana. Tanahnya tanah merah. Oh, ini dia jalannya membelah bukit. Aku akan ke sana. Jadi nanti biar sinyal drone-nya itu bisa lebih jauh terbangnya. Ini dia sekilas jalan baru. Oke dulur, ini udah cukup tinggi. Mau agak ke pinggir sana tapi takut ini longsor nanti. Ini jalannya lur. Itu ada yang lebih tinggi lagi, tapi di sini aja guys. Jalur lintas selatan Jawa. Harusnya jalan ini dilalui banyak pemudik yang ingin pulang ke kampung halamannya saat Lebaran tiba. Namun, sayang sekali, jalan ini ternyata masih lengang. Selain memang masih dalam tahap pengerjaan, pemerintah juga memberlakukan kembali larangan mudik seperti tahun sebelumnya. Sangat disayangkan bukan? Dan semoga saja pada momen Lebaran tahun depan, jalan ini akan ramai dilalui pengendara, yakni mereka yang menempuh perjalanan panjang untuk sampai kembali ke kampung halaman masing-masing.
Adapun jalur lintas selatan ini sekarang membentang begitu panjang dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, sampai Kabupaten Wonogiri di Jawa Tengah. Keberadaannya jelas akan memudahkan transportasi masyarakat, terutama yang ada di sebelah selatan Jawa. Dan ini dia dulur, aerial view dari jalur lintas selatan. Oke lur, alhamdulillah udah bisa terbang tadi, bisa melihat gambaran jalur lintas selatan yang baru ini dari udara. Saatnya turun. Waduh, wah kok ngeri medune. Tapi yo, panas rek. Jam berapa sih? Udah jam 10 ternyata. Pantes panasnya kayak gini. Ini menuruni Bukit Kapur yang dibelah. Di dalamnya tuh kayak gini, pasir merah dan batuan kapur tentunya. Karena ini dulunya adalah dasar laut kan. Kembali ke motor. Semoga ini jalurnya segera dibuka. Nah, aku tadi lewat sana. Berarti besok akan ada part selanjutnya. Saat jalur lintas selatan ini udah full sepenuhnya dibuka, pasti akan seru sekali dari Yogyakarta sampai ke Giriwoyo, Wonogiri. Tapi tenan rek, ojo pas panas-panas ngene iki pengen minum es teh kopi sebanyak-banyaknya. Poso kok mah itu wae. Tadi aku dari atas sono lur. Nah, lihat sini. Ini tanaman apa ya? Oke, kembali ke motor lagi dan lanjut perjalanan sampai ke Giriwoyo. Dan ini aku masih di Yogyakarta lur, masih di Rongkop, perbatasan antara Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nanti aku akan terus ke timur sampai di Wonogiri, sampai Giriwoyo, akhir dari jalur lintas selatan yang baru ini. Itu dia lur, jalur lintas selatan. Semoga tahun depan udah bisa dilewati pemudik. Aduh, kasihan kali kau kepanasan. Di sini aku lewat jalan kampung, lurus ke sana terus ada jalan besar. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini lanjutan dari yang tadi ya. Cuman bedanya ini semingguan kemudian. Jadi sayang sekali habis aku ngedrone di jalan jalan baru ini, ternyata ada gangguan di kameranya lur. Jadi gagal. Jadi video habis itu sekitar sejaman lebih, kacau semua. Jadi ya aku terpaksa balik lagi. Ya nggak terpaksa sih, tolong jalan-jalan di sini tuh enak banget kok. Jadi aku balik lagi ke sini. Ini masih daerah Girisubo. Yang kemarin tuh aku tadi itu aku ngedrone di depan sana, tapi ya
aku nggak naik motornya aku parkir di pinggir jalan dan jalan kaki karena patuh aturan ya lur. Tulisannya masih ditutup sementara, dan ini seminggu setelah video drone yang tadi itu juga masih ditutup ternyata. Jadi ini semingguan setelah lebaran lur. Kalau video drone tadi kan H-1 menjelang lebaran, kalau ini semingguan setelah lebaran. Jadi ya sekitar seminggu setelah lebaran, lebih beberapa hari itu. Dan ini adalah jalan yang udah bisa dilalui, itu belum bisa dilalui. Oke, sekarang seperti yang udah aku katakan tadi ya, aku akan berkendara menuju Giriwoyo. Oke, kemarin sebenarnya udah habis ngedrone tadi kemarin itu, tapi sayang sekali ada gangguan pada file video pada action cam-nya. Jadi ya gagal rekam. Harusnya tuh dicek secara berkala, terutama setelah ganti baterai ya. Biasanya kan penyakitnya itu muncul setelah ganti baterai. Entah itu nanti ada sistem yang gagal berfungsi atau nggak berfungsi secara semestinya. Oke lur, ini masih sepi lur. Momen Idul Fitri udah bisa dibilang udah lewat karena udah H+ seminggu lebih. Jadi ya udah pada balik. Ya mudik, yang nekat mudik udah pada balik. Mungkin juga yang pas lebaran kemarin belum mudik itu pada mudik. Nanti aku tunjukin di mana tempat aku ngedrone, tapi di gangnya aja. Jadi aku nggak lewat jalan tadi ya, nggak menerabas. Nah itu bisa dilihat di sebelah kanan itu adalah jalur lintas selatan yang baru, yang saat ini masih ditutup. Jadi aku nggak nekat, dan aku tadi ngedrone dari samping jalan itu ya, lewatnya gang ini ya, itu ada tulisan MIN 2 Gunung Kidul. Nah itu ke sana, terus motor aku parkir di pinggir jalan dan mulai terbang ngedrone, ngerekam naik ke atas bukit juga. Karena emang jalannya masih ditutup ya lur, jadi harus patuh peraturan. Nanti kalau aku nekat videoin nanti ya melanggar aturan lah, kasih contoh yang kurang bagus. Jadi ya besok insya Allah kalau udah dibuka jalannya, aku akan coba melintas. Semoga aja nggak lama lagi, entah kapan nanti dibukanya itu jalannya untuk umum. Dan ini masih lewat jalan yang lawas lur. Ini aku akan berkendara lewat Giriwoyo, menuju Giriwoyo, kemudian Batu Retno, kemudian Ngadirojo. Jadi rutenya aku akan lewat sana ya lur. Jadi nanti videonya akan aku buat part-part. Yang ini yang jalan lintas selatan itu nanti sampai Giriwoyo, kemudian ada Giriwoyo sampai Batu Retno, kemudian ada Batu Retno sampai Ngadirojo. Oke, maka dari itu jangan lupa subscribe. Bentar, oh ini aku meninggalkan Gunung Kidul dan masuk di Jawa Tengah. Dan ini kan jalan yang tadi masih ditutup lur, masih dipelang-pelang kayak gini. Yang depan itu juga masih. Pengen banget sih lewat sana, tapi alangkah baiknya kalau patuh aturan aja lah, manut sabar dulu. Nanti kalau nekat malah terjadi kecelakaan, malah jalannya rusak gitu kan, itu akan sangat buruk. Oke, jadi habis ini masih ada beberapa video seputar Wonogiri ya lur, di rangkaian perjalanan ini. Jadi pastikan monggo subscribe dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng biar kamu nggak ketinggalan perjalananku menjelajah Wonogiri. Oke, ini masih jalan lawas. Oh iya, tadi kan aku cerita, maksudnya tadi itu ya minggu lalu. Minggu lalu pas H-1 lebaran kan aku bilang aku bisa sampai di Gunung Kidul ini kan, padahal platku AD. Nah itu sebenarnya emang lagi rame tentang penyekatan ya. Pas itu H-1 lebaran itu larangan mudik, penyekatan, terutama di perbatasan provinsi. Nah terus gimana dengan aku yang bisa sampai di Gunung Kidul ini? Nah itu nanti aku kasih tahu jawabannya sampai pas lewat jalur lintas selatan nanti di depan itu lur. Nah itu dia.
Ini udah masuk jalan lintas selatan yang lama. Ini kanan ada yang lama dan kiri yang baru, yang belum boleh dilalui. Nah ini dia. Nah itu aku lanjutkan cerita yang tadi soal penyekatan itu. Harusnya kan di daerah Pracimantoro dan Giri Subo Gunung dan Rongkop Gunung Kidul itu kan ada penyekatan. Ya emang ada sih. Tapi saat itu pas aku ke Giri Subo itu ternyata gimana ya, nggak ada penyekatan, ada pos sih, ada pos, ada petugasnya. Tapi alhamdulillah pas tadi atau seminggu yang lalu itu aku masih bebas lewat. Jadi pas mau masuk Gunung Kidul itu aman, pas mau balik ke Jawa Tengah lagi juga aman. Kemarin itu seminggu yang lalu itu lokasinya deket sini kok, penyekatannya kok ada di depan sekolah udah masuk Pracimantoro itu, penyekatannya di sana. Kalau ini jalan lintas selatan yang lama, ya masih nggak lama-lama banget sih, sekitar tahun 2016 sudah ada. Oh ya, aku pertama lewat sini itu 2016. Udah cukup lama lur, sekitar 5 tahun yang lalu. Nah seminggu yang lalu itu penyekatannya di depan itu, yang ada bendera-benderanya tuh, itu kan sekolah. Sekolahnya apa ya itu ya? SMK Pracimantoro kayaknya. Nah nanti akan aku bacain. Nah itu seminggu lalu posnya ada di sini, pos penyekatannya, tapi ya bisa lewat. Iya, SMK Negeri 1 Pracimantoro. Jadi alhamdulillah minggu lalu bisa bebas lewat sini, masuk Gunung Kidul juga, ke Giri Subo yang tempat aku ngeturun tadi. Dan ini balik ke Wonogiri juga aman. Oke, ini cukup mendung ternyata cuacanya lur. Seminggu setelah lebaran itu malah langitnya jadi mendung lagi. Harusnya udah masuk kemarau karena udah akhir Mei ya, tapi entah kenapa masih hujan. Ini aku akan lurus terus. Kalau belok kiri itu ke pasar Pracimantoro lur. Ini lampu merahnya udah aktif juga. Dan truk-truk udah lewat, bis pariwisata juga udah berlalu lalang kembali. Karena udah mulai dilonggarkan lur. Oke, hijau. Terus melaju menuju Giriwoyo. Kalau seminggu yang lalu itu waduh, itu padahal puasa kan, masih puasa hari terakhir puasa, nggak bisa minum. Aku harus ngomong, ternyata videonya kacau, rusak. Ah ya udahlah. Dan itu di depan jalan ada Fata Morgana, jadi kayak jalannya tuh basah, ada genangan airnya, tapi padahal nggak ada. Jadi cuman ilusi ya itu ya. Ini jalur lintas selatan Wonogiri Pacitan, tapi yang sampai Pacitan belum dibangun. Baru sampai Giri Tontro atau deket perempatan Giri Belah yang mau ke Parangkupito itu. Dan pemandangan di depan keren sekali. Pegunungannya, waduh, ada truk yang berjalan cukup lambat. Harus hati-hati walaupun jalannya sepi. Ini ruas ini sempit jalannya. Oke, langsung balap truk itu tadi ya. Jadi cukup sulit juga balap truk tadi karena markanya tuh lurus. Jadi kalau sampai melebihi marka itu pelanggaran. Oke lur, jalannya cukup lengang ini. Hamin seminggu dan lebaran. Cuman udah ada bis-bis pariwisata. Mungkin mereka dari Jogja menuju pantai-pantai di Pacitan. Aduh, ngerujal. Nah ini kalau belok kiri juga ke pasar Pracimantoro. Nah kalau udah lewat jalan ini aku udah pernah lewat jalan ini sebelumnya. Di video sebelumnya juga udah ada. Waduh, rame. Ini jalan yang aku lalui kalau mau ke Pacitan. Pas ke Pacitan dulu itu. Oke, ini markernya putus-putus, aku bisa balap 2 bis ini. Oke. Wah, ini udah ada bis pariwisata lur. Udah pada tulan-tulan orang-orang.
Jos. Ini jalan favoritku kalau mau ke Pacitan. Jadi aku kan domisili di Solo bagian barat. Itu kalau mau ke Wonogiri, menurut Google Maps tuh paling cepat lewat Tawangsari Sukoharjo, kemudian Manyaran, kemudian Wuryantoro, kemudian ke selatan ada Eromoko, kemudian Pratimantoro, dan kemudian lurus sampai ke jalan selatan ini baru ke arah timur. Jadi itu ya, walaupun banyak orang yang bilang kalau lebih cepat lewat Baturetno. Jadi Wonogiri, Ngadirojo, kemudian ke selatan Nguntaranadi, Baturetno. Banyak yang bilang lewat situ, tapi ya Google Maps berkata demikian. Jadi ya udahlah. Dan inilah. Dan aku lebih milih jalan ini kalau mau ke Pacitan karena lebih lengang lur, lebih mulus juga, jalannya juga masih baru. Pokoknya kalau udah lewat sampai di jalan lintas selatan itu enak banget. Jos. Tumben ini sepi jalannya, nggak ada yang liburan. Kalau tempat wisata di Wonogiri sendiri masih tutup ya. Pas aku lewat ini baru dibuka tanggal 23. Jadi ini aku sebelum tanggal 23. Agak kacau sih waktunya di video kali ini, karena satu video dengan dua tanggal rekaman yang berbeda. Seperti itu lur. Ini anginnya cukup berembus, cukup kencang. Semoga aja nggak mengganggu suaranya, soundnya. Dan ini aku pakai mic yang berbeda daripada yang kemarin. Jadi mohon maaf kalau kualitas suaranya berbeda ya, karena gangguan di video yang sebelumnya yang harusnya direkam minggu lalu itu berkaitan dengan mic. Jadi aku beli mic baru. Emang sih bisa ngerekam, tapi setelah itu ada gangguan yang menyebabkan videonya gagal, fail kayak gitu. Jadi ini aku pakai mic yang lama. Mic harga 10 ribuan lor. Beli di warung, ya iya warung sih, warung yang jualan apa ya, aksesori HP gitu loh. 10 ribuan, serius harganya. Jadi bukan yang 100 ribuan yang kualitas tinggi itu. Ini mic biasa, tapi alhamdulillah selama ini malah memuaskan. Pas aku pakai ke Bromo dulu juga alhamdulillah oke banget, nggak ada gangguan. Dan itu di depan kawasan perbukitan. Kalau mau ke Pacitan, jadi akan melewati kawasan perbukitan itu. Dan di sini ada rumah sakit Maguwan Husada di depan itu. Jadi udah ada rumah sakit. Tapi ya semoga yang lewat jalan ini nggak sampai harus mampir ke rumah sakit ini ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi harus hati-hati di jalan. Ini agak pagi ya lur, masih jam 9-an. Kalau di videoku yang habis ngedrone tadi atau seminggu yang lalu itu udah siang. Ngawur tenan nih. Oke. Jalannya sangat lengang sekali lur. Oke, ini sampai di Giri Tontro. Di depan itu kalau lurus terus adalah menuju Pacitan. Aku akan belok kiri mengikuti jalan lintas selatan ini menuju Baturetno, Giriwoyo dan Baturetno. Nah ini dia, ini kalau lurus nanti ada perempatan Giri Belah. Yang kalau lurus ke Pacitan, yang kalau ke kanan itu adalah arah Pantai Nampu, arah Maranggupito. Oke, aku belok kiri. Ini Giri Tontro. Jalannya sangat lengang sekali lur, mantap sekali. Ini aku melaju dengan kecepatan 90 km per jam. Semoga aja anginnya nggak masuk ke mic.
mic-nya udah aku lindungi dengan anti angin sih, jadi semoga aja sesuai harapan. Ini aku lurus terus, nggak boleh belok kanan ya lur. Itu arah Parangkupito tadi. Nah ini masih jalan lintas selatan Wonogiri. Udah halus banget pokoknya, alhamdulillahirobbilalamin. Mantap. Tapi walaupun jalannya sepi harus hati-hati ya lur, jangan sampai terlena. Kadang-kadang itu juga ada warga yang melintas dari gang, keluar dari gang untuk berkendara di jalan ini. Jadi itu yang harus hati-hati, jangan sampai kecelakaan. Ada yang kayak gini juga, berjalan di tengah walaupun pelan-pelan. Nah ini mau nyebrang juga nggak pakai lampu sen, itu kan ngagetin. Oke mantap. Wah ini pusatnya Giri Tontro. Ini ada SD 1 Giri Tontro. Ini kayaknya kantor kecamatannya lur. Kita saksikan. Oh iya, kantor kecamatan Giri Tontro. Jadi aku klakson tadi itu supaya kendaraan yang ada di depan itu aware ya. Kalau ada kendaraan di belakangnya yang melintas cukup cepat, yaitu aku, supaya nggak terjadi kecelakaan. Ini pusat kecamatan Giri Tontro. Jos. SMP Negeri 1 Giri Tontro. Nggak nyesel juga lur mengulang perjalanan yang gagal direkam minggu lalu, karena ini nggak puasa sehingga lebih fresh, nggak ngantuk juga. Karena bangun itu habis azan subuh, bukan sebelum subuh. Kan kalau puasa itu kan bangunnya sebelum subuh, sahur. Sekitar 1 jaman sebelum subuh, jadi dapat tambahan bonus tidur 1 jam itu kacek juga. Oh lengang sekali jalannya. Di depanku cuma ada teman 1 mobil ini. Mantap, yuk. Kalau lewat jalan ini tuh salah satu kendalanya adalah ngantuk. Kan sepi, anginnya semilir. Tuh lihat di depan jalannya, turun terus naik. Mantap sekali nih perjalanan dari Giri Tontro menuju Giriwoyo. Sepi tenan rek. Wah, mantap. Oke, hati-hati lagi, kurangi kecepatan. Jalan Cilukba ini depan nggak kelihatan ada apa. Oke. Yang harus diwaspadai selanjutnya adalah kendaraan yang tahu-tahu nyebrang, tahu-tahu pindah kanan atau tahu-tahu pindah ke kiri tanpa nyalain lampu sen. Itu juga sangat berbahaya lur. Wah sumpah jalannya sepi tenan. Wah mantap tenan ki. Nggak nyangka jalannya sesepi ini. Sip jas. Ini di sebelah kanan tuh ada waduk Nawangan.
di Wonogiri. Ya lain kali bisa akan ke sana aku. Wow, keren. Enak. Kiri sawahnya cukup luas. Di depan nanti ada belokan dan aku akan sampai di Giriwoyo. Dan begitu sampai Giriwoyo, maka videonya sudah bersambung ke part selanjutnya, video selanjutnya ya lur. Oh, ini udah masuk Giriwoyo. Aku baca tulisan Puskesmas 2 Giriwoyo tadi. Wah, enak ya, jalan sepi. Wah, kaget. Walaupun apa ya, biasa aja tapi cukup ngagetin. Nah, ini Puskesmas Giriwoyo 2. Oke, ini belok kanan. Kalau belok harus kurangi kecepatan. Sip, jos. Oke, jalannya jadi kecil lagi lur, jadi harus hati-hati. Keren sekali. Kayaknya ada puncak yang bisa dinaiki di atas pegunungan itu. Jadi penasaran aku. Oke. Di depan ada beberapa mobil yang melintas. Oke, aku masih ada di marka, jadi nggak melanggar aturan pas balap mobil tadi. Kalau sampai melanggar garis walaupun jalannya masih sepi itu berarti aku melanggar aturan ya. Keren sekali di depan itu, gambaran perbukitan. Entah udah masuk Pacitan apa masih Wonogiri. Jalan yang sangat lengang. Bahkan cuman berkendara aja itu udah sangat refreshing bagi aku kalau lewat jalan ini ya. Jos. Kembali sepi jalannya. Cuman ada beberapa mobil yang melintas. Semoga suara anginnya nggak masuk. Karena di kupingku sendiri itu ber suara anginnya. Bahkan aku mendengarkan suaraku sendiri aja kayak agak samar sampean. Hati-hati juga kalau belokan kayak gini. Nah, itu ada beberapa kendaraan beronjong. Mereka harus diklakson supaya tahu ada yang melintas di sisi kanan jalan. Oke. Keep going. Ini udah Giriwoyo. Mantap tenan. Ini adalah salah satu jalan yang bisa dilalui mereka kalau dari Solo, dari Sukoharjo, dari Wonogiri ke Pacitan. Nah, itu yang tadi yang aku katakan, itu biasanya kebanyakan orang itu nyarankan lewat sini. Ini kan lurus Batu Retno. Jadi dari Batu Retno ke selatan
lewat jalan lintas selatan ini. Tapi kalau enggak ya lewat depan sana, itu ada jalan yang lewat pegunungan. Nanti jedusnya langsung Pacitan juga ada. Nanti aku tunjukin lur. Nah itu dia ada pertigaan. Jadi dari Baturetno ke arah kiri, kemudian kalau kanan itu adalah Pacitan. Biasanya orang-orang lewatnya sini. Dan ini aku ada di pusat dari Kecamatan Giriwoyo. Jos. Nah ini dia, kalau kanan adalah Pacitan, kalau kiri adalah Baturetno Wonogiri. Itu dia jalan kalau mau ke Pacitan. Yang kebanyakan orang nyaraninya lewat sini, tapi aku jarang lewat sini karena lewat Pracimantoro. Dan ini Pasar Giriwoyo. Oke, udah sampai Giriwoyo lur. Kalau begitu video kali ini cukup sampai di sini lur. Sampai jumpa di video selanjutnya menuju Baturetno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.